Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Adam Syarifuddin dengan NIM 21650161. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa kasus tentang cybercrime dan beberapa undang-undang yang mengatur dari kejahatan cybercrime tersebut. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada kasus dari pencurian identitas. Nah, untuk kasus pencurian identitas ini, untuk pasal yang mengatur tentang pencurian data identitas dalam undang-undang, dia ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Utamanya pada pasal 30. Nah, pada pasal tersebut itu menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya. Nah, untuk pada pasal pada kitab undang-undang hukum pidana, yaitu pada pasal 362 KUHP, dia berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 juta rupiah. Kedua yaitu phishing. Nah, untuk phishing ini dia ada pasal yang mengatur, yaitu pasal 45 ayat 4 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 263 KUHP berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun. Terus yang ketiga itu kasus malware. Nah, untuk kasus malware ini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuatnya dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, sanksi ancaman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian itu ada ransomware. Nah, untuk ransomware ini dia ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, pada pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi tentang pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Nah, untuk sanksinya yaitu pada pasal 5 ayat 1 dan 2 pelanggaran ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian itu ada peretasan. Nah, untuk peretasan ini dia terdapat pada pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, untuk bunyinya dia
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Nah, untuk pidananya dia penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak yaitu 800 juta rupiah. Terus ada serangan DDoS. Oke, untuk serangan ini untuk pasal 33 yang berbunyi dia setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, untuk pasal mengenai tindakan pidana yang berkaitan dengan malware terdapat juga pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk pasal 30 ini dia berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum membuat, mengirim dan menyebarkan, mentransmisikan, mengimport, menawarkan atau menyediakan akses elektronik atau sistem elektronik yang mengakibatkan terganggunya fungsi, kerusakan atau penghancuran sistem elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak yaitu 5 miliar rupiah. Terus yang selanjutnya itu kasus pencurian kekayaan intelektual. Nah, untuk kasus ini dia ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat menjadi dasar hukum yang relevan pada pasal 45 ayat 1. Nah, untuk bunyi pasal 45 ayat 1 ya bahwa menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dan diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Untuk sanksinya dia sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 tadi. Untuk sanksinya sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Kemudian itu ada pemalsuan. Nah, untuk pemalsuan ini dia ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan pasal 111A untuk bunyinya bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan pemalsuan dokumen penduduk untuk sanksi pidananya penjara paling lama itu 12 tahun atau denda paling banyak itu 600 juta rupiah. Terus ada kasus pornografi anak. Nah, untuk kasus ini ada pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yaitu bunyinya setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun atau pidana denda paling sedikit yaitu 250 juta atau yang paling banyak 3 miliar rupiah. Itu kemudian ada yang ke-10 itu kasus cyberbullying. Nah, untuk kasus cyberbullying ini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Nah, pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi dia setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau sengaja mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ancaman pidana bagi orang yang melakukan salah satu atau semua unsur pada pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut adalah penjara paling lama 4 tahun
dan denda maksimal itu 750 juta rupiah. Terus ada kasus selanjutnya itu peretasan email. Nah, untuk peretasan email ini pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, untuk ayat 2 dia berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Kemudian itu ada penyebaran berita palsu. Nah, untuk penyebaran berita palsu ini tertera pada pasal 45A ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 6 tahun atau denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Untuk pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang ITE KUHP mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oke, selanjutnya itu ada pengintaian. Nah, untuk pengintaian ini ada pasal yang mengatur tentang pengintaian online atau espionage dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 31. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pengintaian terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dikenai sanksi pidana. Nah, untuk pasal 68B UU ITE mengatur tentang tindak pidana pengintaian terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, tindakan pengintaian online dapat masuk ke dalam kategori tindakan yang melanggar pasal 64B UU ITE. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Baik, selanjutnya itu penggelapan. Nah, untuk penggelapan ini ada pasal yang mengatur tentang penggelapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 36. Nah, pasal tersebut dia menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenai sanksi pidana. Pasal yang mengatur untuk penggelapan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal yang terkait adalah pasal 372, pasal 373 dan pasal 374 KUHP. Selanjutnya yaitu kejahatan uang online. Nah, untuk kejahatan uang online ini ada pasal 5 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara memperoleh, menyimpan, mentransfer, mengalihkan, menerima atau menggunakan harta kekayaan yang dimaksud atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk tindakan kejahatan keuangan online. Jika seorang melakukan tindakan yang melanggar pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Kemudian yaitu pelanggaran privasi. Nah, untuk pelanggaran privasi ini yaitu pasal 26 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi, larangan penyebaran, mengakses, menguasai atau memberikan informasi elektronik yang bersifat pribadi tanpa hak atau melawan hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Selanjutnya itu pencurian akses. Nah, untuk pencurian akses ini ada pasal yang mengatur tentang pencurian hak akses dan bunyinya pada pasal 34 ayat 1. Untuk bunyinya dalam dokumen yang ada untuk pasal tersebut dia menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33, maka itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak akses atau pencurian hak akses. Nah, untuk pencurian akses tadi, untuk pasal 30 ITE mengatur tentang larangan mengakses sistem elektronik atau jaringan komputer orang lain secara tidak sah atau tanpa izin. Tindakan seperti memberikan atau menggunakan kode akses, sandi akses atau teknologi lain yang digunakan untuk mengamankan akses tersebut, memalsukan identitas, alamat elektronik atau alamat jaringan komputer orang lain, atau menggunakan identitas, alamat elektronik atau alamat jaringan komputer orang lain yang diperoleh secara melawan hukum juga dianggap sebagai pencurian akses. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar pasal tersebut, maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau berupa penjara atau denda. Kemudian ada kasus sexuality cybercrimes. Nah, untuk kasus ini ada pada pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Nah, untuk pasal ini mengatur tentang tindakan pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku yang melakukan tindakan pemerkosaan dapat dikenakan hukuman dengan penjara paling lama 12 tahun. Terus ada pasal 292 KUHP tentang pelecehan seksual. Nah, pasal ini mengatur tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara meraba atau memaksa korban melakukan tindakan seksual. Pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Terus ada pemerasan online. Nah, untuk pemerasan online-nya ada pasal 34 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagai mana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33, maka itu dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak akses atau pencurian hak akses. Selain itu, pasal ini juga mengatur mengenai tindak pidana pemerasan online yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Nah, untuk pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang ITE dia mengatur tentang larangan mengubah, menambah, mengurangi, menghapus, merusak, memindahkan, menyembunyikan data elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk memeras atau meminta imbalan atau keuntungan lain secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar pasal tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda. Baik, yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer. Nah, pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan atau penggantian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Oke, mungkin baik itu saja untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.